Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis variabel mediator dengan menggunakan software JASP. Nah, variabel mediator itu apa? Nah, model dengan variabel mediator biasanya memiliki hipotesis bahwa variabel independen akan mempengaruhi variabel mediator yang pada gilirannya akan mempengaruhi variabel dependen. Jadi kalau saya gambarkan modelnya kurang lebih seperti ini. Di sini variabel dependen, ini variabel independen, di sini variabel mediator. Nah, seperti ini. Nah, variabel independen akan mempengaruhi mediator dan mediator akan mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Nah, mediasi sempurna itu terjadi ketika tidak ada efek variabel independen ke variabel dependen ketika variabel mediator dimasukkan, atau dengan kata lain jalur ini adalah efek langsung atau direct effect. Saya tuliskan direct saja. Ini tidak signifikan. Sementara kalau di sini signifikan, ini disebutnya mediasi parsial. Kalau media parsial berarti ada variabel lain di luar variabel M ini yang memperantarai hubungan antara X dengan Y. Nah, ada beberapa cara untuk menganalisis apakah variabel M ini benar-benar berperan sebagai mediator atau bukan. Yang paling terkenal di mahasiswa itu adalah causal steps-nya Baron dan Kenny. Nah, causal step Baron dan Kenny itu dilakukan dengan melakukan analisis regresi berulang-ulang sehingga didapatkan jalur sini itu harus signifikan. Jadi diregresikan X ke M, diregresikan lagi M ke Y. Nah, jalur ini dan jalur ini harus signifikan. Nah, itu baru disebut variabel M ini memperantarai atau memediator hubungan antara X dengan Y. Nah, jalur ini X ke M lalu Y ini disebut jalur tidak langsung atau indirect. Nah, tapi kelemahan Baron dan Kenny, dia tidak bisa melihat signifikansi dari jalur indirect ini sendiri. Itu. Nah, oleh karena itu ada teknik lain yaitu dengan Sobel. Nah, Sobel bisa melihat apakah jalur tidak langsung ini signifikan atau tidak secara statistik. Namun Sobel terpaku pada distribusi data yang normal. Sementara kalau datanya tidak normal, analisis dengan Sobel memiliki keterbatasan. Nah, ada juga cara lain yaitu dengan bootstrapping yang tidak memerlukan asumsi normal. Nah, bootstrapping ini kalau di SPSS biasanya kita lakukan dengan proses dari Hayes itu, dengan menambahkan plugin untuk SPSS. Nah, kita akan melakukan analisis mediator ini dengan software JASP yang saya rasa lebih praktis dibandingkan cara-cara yang sudah ada. Nah, kasusnya seperti ini. Saya punya variabel dependen prestasi. Jadi sini prestasi. Kemudian variabel mediatornya adalah motivasi. Independennya adalah IQ. Ya, modelnya nanti akan seperti ini. Nah, prestasi itu dipengaruhi oleh motivasi dipengaruhi oleh IQ. Jadi IQ akan meningkatkan motivasi, yang pada gilirannya motivasi akan meningkatkan prestasi. Jadi hubungan antara IQ dengan prestasi itu diperantarai oleh adanya motivasi. Nah, sekarang saya akan menuju ke datanya. Data ini bisa di-download, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, untuk melakukan analisis mediasi, di sini sudah ada menu SEM. Ini ya, ada full SEM, ada juga mediation analysis. Mediation analysis ini berarti kita melakukan
path analysis atau analisis jalur. Nah, analisis jalur berarti kita menggunakan data mentah atau skor total, bukan skor laten. Kalau menu ini tidak muncul, bisa dimunculkan di sini. Ini ada tanda plus di centang yang same. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita langsung analisis same mediation analysis. Kemudian saya masukkan IQ sebagai prediktor, motivasi sebagai mediator, prestasi sebagai outcome. Nah, ini langsung keluar hasil utamanya. Ada direct effect, indirect effect, total effect. Jadi total effect merupakan jumlah dari direct effect ditambah indirect effect. Jadi kalau di sini direct effect-nya 0,245, indirect effect-nya 0,071, total effect-nya 0,317. Nah, kita lihat di sini indirect effect-nya. Indirect effect-nya dia nilainya 0,071. Signifikansinya kurang dari 0,05. Berarti dia signifikan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa motivasi itu dapat berperan sebagai mediasi hubungan IQ dengan prestasi di sini. Nah, sementara karena di sini direct effect-nya ini juga signifikan, berarti modelnya adalah mediasi parsial. Jadi selain motivasi, ada variabel lain yang juga memperantarai IQ dengan prestasi ini. Nah, itu. Nah, ini kalau kita jumlahkan direct effect ditambah indirect effect, itu ketemunya adalah ini total effect. Nah, seperti itu. Nah, ini estimates ini adalah koefisien unstandardized atau tidak terstandar. Nah, kita bisa mengganti koefisiennya menjadi koefisien terstandar dengan centang yang ini, standardized estimates. Nah, kalau standardized estimates ini nilainya sudah berada pada rentang yang sama antara 0 sampai 1. Jadi di sini pun kita bisa bandingkan apple to apple gitu. Dan ini juga sama, direct effect ditambah indirect effect itu ketemunya sama dengan total effect. Nah, seperti itu. Kalau kita mau munculkan plots-nya juga bisa. Ini bisa kita centang. Karena ini grafik memang biasanya agak sedikit lebih lama. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini adalah plots-nya. Jadi ini IQ, prestasi, motivasi. Seperti ini modelnya. Nah, ini kalau mau menu-menu yang lain bisa juga. Atau kalau kita mau melakukan bootstrap bisa juga. Tapi agak memerlukan proses yang lama, karena artinya sampel kita ini digandakan sampai 1000 kali gitu. Tapi tanpa bootstrap pun sudah bisa. Nah, bootstrap ini biasanya kalau datanya terlalu sedikit sehingga asumsi normalitasnya diragukan gitu. Tapi kalau data kita sudah cukup banyak, sudah di atas 100, kita tidak perlu melakukan bootstrap lagi. Baik, seperti itu cara melakukan analisis mediator dengan menggunakan software JASP. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.